Mari bercerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi Markombur pada sore hari ini jam 3 sore, nanti kita akan tetap berada di sini live bersama Anda semua. Saya Putra Andika Siagian, kali ini akan memandu acara ini. Mungkin hari ini agak sedikit panas di luar ya kan, maka lebih bagus pemirsa berteduh dulu ya di dalam ruangan, nonton TV RI, buka channel Markombur ya. Nah, saya hari ini ditemani oleh, kali ini nggak Ukti lagi ya, Zizi lah ya. Udah jadi balik ke diri sendiri Balik ya Bang Putra ya. Be yourself ya. Betul. Silakan Ji. Baik Bang Putra, terima kasih. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali hari saya Zizi kembali hadir di Markombur dan kali ini menemani Bang Putra. Dan pastinya kalau di Markombur kita akan membahas topik-topik menarik yang pastinya menjadi topik happening juga nih. Kira-kira kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang ketersediaan kebutuhan pokok jelang Ramadan. Dan kita sama-sama tahu bahwa Ramadan itu tinggal menghitung hari aja pemirsa. Dan gimanakah kira-kira ini persiapan para ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat yang ada di Sumatera Utara yang sedang menonton TVRI ini untuk persiapan menjelang Ramadan, apalagi katanya ya harga kebutuhan pokok ini naik. Wah, udah mulai Sudah naik. mulai Udah, naik ya, dan memang sudah diprediksi dari awal tahun 2024 ya bahwa pada saat pekan keempat Januari udah naik. Ini kira-kira apakah Maret ini akan naik juga nih, apalagi sudah mendekati sekali dengan Ramadan. Ini perlu kita pertanyakan, apakah ketersediaan kebutuhan pokoknya itu sudah terjamin untuk masyarakat. Nah, untuk itu pemirsa kita akan bahas ini, tidak mungkin nanya sama Bang Putra atau Bang Putra yang sama Gigi. Susah ya kan Bang? Iya. Gak bisa pemirsa. Jadi kita akan membahas ini nantinya bersama dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Dan silakan Bang Putra, ada siapa nih pada hari ini? Nah, di samping abang ini ada Bapak Sujatmiko selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak SDM Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Sujatmiko. Waalaikumsalam. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, kemudian kita sambut bersama kita sudah hadir, silakan Bapak Arif Mandu selaku pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Iya. Jadi Pak Sujatmiko nggak sendiri nih ya kan? Iya, pastinya Bang Putra. Silakan. Akhirnya datang Bung Siap. Sehat, Pak. Baru pulang umroh ya nampaknya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nanti kita bahas tentang masalah ketersediaan kebutuhan pokok nih, karena sudah memasuki bulan Ramadan ini pastinya banyak ya emak-emak ini yang mengeluh. Ya, mulai dari kemarin itu yang heboh beras naik katanya ya kan. Naik gimana nih saya tanya, rupanya dia dibawa naik dari gudang lantai 1 ke lantai 2. Ya naik Lah memang ya kan Bang Putra ya. Baiklah Bang Putra dan juga pemirsa, kita juga mengajak Anda juga ya untuk bisa bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sebelum kami menunggu ada baiknya kita bertanya duluan ya Bang Putra ya. Yes. Silakan nih Bang Putra, punya Nah, pertanyaan boleh. apa? Silakan. Ada pertanyaan ini dengan Pak Miko dulu lah. Oke, Dari dua silakan. ya kan. Udah lama tak jumpa ya. Betul Bang Putra. Pak Miko ini kan udah masuk bulan Ramadan ya kan. Pastinya Pemprov sendiri, pemerintah Provinsi Sumatera Utara pastinya memiliki strategi-strategi nih ya kan. Strategi-strategi menjelang masuknya. Mungkin boleh disampaikan dulu Pak, kondisi saat ini kita menyambut Ramadan ini, bagaimana kondisi ketersediaan mungkin kebutuhan pokok kita lah, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Mungkin boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih Bang Putra, Mbak Gigi, ya, Pak Arif Mandu sebagai Ketua Pimpinan Bulog Sumatera Utara. Saya mewakili Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan informasi bahwasanya stok sebenarnya cukup untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Ya, boleh kita nanti tanya sama Bulog juga, ketersediaan itu ada, nanti akan dijelaskan beliau. Nah, memang kebutuhan
Sumatera Utara maupun tingkat nasional itu Bulog sebagai penyandang kebutuhan pokok itu memang 10%. Hanya 10%. Hanya 10%. Nanti bisa dijelaskan lagi. Tetapi kita ya harus mempersiapkan ya, karena menjelang HBKN ini Hari Besar Keagamaan Nasional, itu pemerintah hadir ya, pemerintah hadir baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional ya, itu harus mempersiapkan ya menghadapi HBKN ini. Jangan sampai masyarakat mencari sembako ataupun barang pokok pangan ini mengenai terkendala ataupun kekurangan pasokan. Nah, ini kita baik untuk beras ya, gula, minyak goreng, termasuk bahan pokok yang lain, cukup ketersediaan kita untuk Sumatera Utara. Baik. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa buka puasa nanti. Ya. Ya, bisa bareng ya dengan bapak-bapak ini ya, Bang Putra ya. Mana tahu. Mana tahu dipanggil ke Bulog ya. Betul sekali Bang Putra. Nah, karena sudah kedatangan Pak Arief juga, kita pastinya ingin bertanya ya dari Bulog sendiri sebenarnya seperti apa nih? Sudah dipastikan Pak untuk stok beras terutama sudah cukupkah atau bagaimana saat ini? Silakan Pak. Ya, baik Mbak Sisi, Bang Putra. Stok beras kita saat ini ada kurang lebih 16.000 ton, dan Itu sementara untuk Sumatera Utara juga? ya, Pak? Oh, tersebar di 8 cabang ya, iyalah, se-Bulog. ya. Dan saat ini dalam proses bongkar ada tambahan 15.000 ton, masih di Pelabuhan Pelawan ya, proses bongkar. Dan insya Allah nanti tanggal 17 ada tambahan 20.000 ton lagi. Jadi kita akan perkuat stok menjelang puasa dan lebaran nantinya. Khususnya beras ya, saya kira insya Allah aman. Selain beras ada juga gula kami ya, kurang lebih 1.000 ton. Juga minyak goreng ada 70.000 liter. Ada juga terigu ada 14 ton. Dan juga daging kerbau ada 6 ton. Nah, saya kira memang saya kira nanti bersinergi dengan para distributor lain ya. Karena apa? Untuk mencukupi seluruh kebutuhan sumuk tentu Bulog kewalahan kalau sendiri. Yeah. Jadi saya kira bersinergi dengan para distributor lain untuk bersama-sama mengawal pasar ya nantinya, sehingga ya mudah-mudahan ketersediaan stok cukup dan juga harga stabil selama bulan puasa sampai dengan lebaran nantinya. Berarti Pak untuk kepada masyarakat ya Sumatera Utara bisa kita pastikan untuk selama bulan Ramadan ini insya Allah aman. Bisa tercover Pak ya, berarti ya. Nah sekarang ini pastinya aman stok, tapi kenapa harga di luar semakin naik ya? Karena kenapa Bang tahu sih? Kenapa saya tahu? Karena Bang ikut belanja juga ya kan. Iya. Jadi langsung kelimpungan ya Bang ya. Enggak kelimpungan sih, cuma bingung aja kok kurang duitnya ini kan gitu ya kan. Ternyata kan udah naik ya harganya. Udah ya. naik. Baik Bang Putra. Ke Pak Sudmiko dulu ya kan. Pak Sudmiko Miko. mungkin bagaimana triknya ini Pak? Karena kan apakah tadi stoknya oke ya kan? Apakah ada anomali cuaca yang berpengaruh atau mungkin saja ada permainan-permainan yang dibuat untuk menyimpan beras ini mungkin ya kan pada saat lebaran nanti baru dikeluarin gitu. Gimana tuh Pak? Ya. Bang Putra, bahwasanya harga naik itu apalagi menjelang HBKN ya. Ya. Ada sih indikasi-indikasi seperti yang disampaikan tadi. Tapi kita tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara, tim TPID Provinsi Sumatera Utara, setiap Senin itu kita melakukan koordinasi, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, begitu ada harga yang melebihi harga acuan pangan ataupun harga eceran tertingginya, kita langsung melaksanakan sidak. Ya, apakah memang benar ini terjadi?
ya untuk mengantisipasi untuk menghadapi HBKN nantinya. Kalau itu nggak kita lakukan, kita nggak tahu harga benar naik nggak, penyebab naiknya apa, apakah memang ada kelangkaan atau ada permainan-permainan seperti penimbunan, ya ini perlu kita lakukan. Pertama ya tadi begitu tahu kita dari monitoring harga setiap hari, ya kita lakukan setiap hari bang, ya monitoring harga seluruh pasar-pasar tradisional di Sumatera Utara. Memang ada 63 pasar pantau kita bang setiap hari. Ya sembako semua itu kita lihat harganya. Adakah yang melebihi tadi HAP ataupun HET yang sudah ditetapkan. Nah lalu kita identifikasi komoditas apa yang melebihi daripada HET tadi. Nah begitu kita lihat HET itu seperti beras misalnya tadi mengalami kenaikan harga dan bukan di bulan ini saja. Kemarin menghadapi Nataru juga sudah mulai ya, naik juga. Itu 3 bulan sebelum Nataru, disitulah mulai beras ini mulai beranjak naik. Ya, itu mungkin tadi ada anomali cuaca. Cuaca. Lalu yang jelas apa yang terjadi di kita fenomena apa adalah penurunan produktivitas daripada beras ataupun gabah. Ya, ada penurunan akibat apa? Lahan juga berkurang, ya lahan sawah juga berkurang, ya. Jadi ini perlu diantisipasi oleh semua pihak lah stakeholder yang terkait tentang pertanian, ya. Lalu bagaimana intensifikasi kita, ekstensifikasi untuk meningkatkan produktivitas daripada gabah, ya. Kalau udah gabah itu memang kondisi saat ini. Apakah nanti akan dikaji ulang lah mengenai penetapan HAP itu, HAP daripada gabah. Gabah itu ditetapkan sekarang kan harganya 5.000 bang. Oh 5.000. 5.000 rupiah. Ternyata di lapangan itu sudah di atas daripada 6.500 sampai ke 7.300. Bahkan ada yang menjual lebih daripada itu. Nah sementara kalau kita lihat produktivitas gabah itu katakanlah 10 ton, itu yang jadi beras hanya 5 ton aja. Jadi 5 ton lagi ya itu udah bagus sekali teknologinya itu. Ya, penggilingan padinya itu sudah efektif dan efisien kalau dia bisa menghasilkan 50% saja menjadi beras. Tentunya harganya jadi 2 kali lipat. Nah, kalau udah 7.000 saja harga gabah, tentunya harga berasnya jadi 14.000. Betul. Nah, hal-hal seperti ini ya memang kita harapkan gabah itu terus diproduksi dengan baik dan kalau bisa lebih meningkat lagi produktivitasnya agar semua kilang padi tidak kecewa, tidak mendapat pasokan gabah untuk bisa digilingnya. Lalu kita harapkan juga supaya jangan hanya diproduksi itu hanya beras yang komersial ataupun beras premium, tetapi diproduksi juga untuk beras-beras yang medium. Nah, karena sekarang ini beras medium itu kan sudah ditetapkan headnya oleh pemerintah harganya 11.500. Yang bisa memenuhi itu hanya Bulog. Nah, yang lokal petani ataupun kilang padi itu berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan kita, Dinas Pertanian kita menyebutkan bahwasanya harga di kilang padi itu sudah 12.500 masih di kilang padi, ya belum lagi masuk ke pasar. Belum ke pasar. Nah, hal-hal yang seperti ini kan. Nah, kenapa tadi dimulai dari harga gabah yang tinggi, cukup tinggi. Nah, apa penyebab gabah tinggi? Nah, semuanya itu harus dianalisa lagi penyebab gabah itu tinggi. Pupuknya bagaimana, obatnya bagaimana, ya. Lalu tadi masalah cuaca. Cuaca ini pun
bermasalah juga. Kekeringan kita bermasalah terhadap produktivitas. Kebanjiran juga sama. Jadi sebaiknya yang sedang-sedang saja. Iwan Salman itu namanya, Iwan Salman. Dan mungkin Iya, Mbak Putra iya. sebelum kita ke Pak Arief kembali, saya masih mau bertanya dengan Pak Miko Miko ya. dulu nih terkait dengan hal ini kan artinya ada memang permasalahan yang memang muncul bahkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Artinya fenomena El Nino ini tidak bisa lepas dari mungkin daerah Pulau Jawa, Sulawesi dan mungkin wilayah timur yang memang berdampak terkait hal ini. Tapi dengan hal ini apakah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkaca dalam artian ya melihat kondisi yang memang di kabupaten kota kita sendiri, apakah memang ada dorongan dari pemerintah atau intervensi dari pemerintah untuk ke kabupaten kota dari provinsi ke kabupaten kota untuk bagaimana melihat dan memetakan seperti itu, Pak? Ya. Ya. Nah, jadi kita mendorong kepada Bulog sebagai baper ya. Bagaimana peranan Bulog ini untuk menstabilkan harga. Memang sih hanya 10% ya. Tetapi dengan harga Bulog yang bisa menembus pasar ya, yang dipantau oleh Badan Pusat Statistik ya, akhirnya ini harga Bulog apabila masuk menjadi catatan dari Badan Pusat Statistik kita, maka bayangkan dari harga yang 14.500 yang selama ini dicatat oleh BPS, ada beras Bulog dibeli oleh masyarakat, ya akan tercatatlah angka itu menjadi 11.500. Selama ini 14.500, ya kan, yang dicatatkan oleh BPS kita. Nah, ini yang kita harapkan Bulog berperan untuk mengisi pasar-pasar tradisional umumnya, karena pasar tradisional itulah yang dipantau oleh BPS. Memang tidak semua pedagang. BPS juga menetapkan setiap pasar itu beberapa pedagang yang dipantau. Hanya sampling aja lah ya. Sampling aja, betul. kan rata-rata kita sampling, pemilu kita juga sampling. Ya. Quick count ini. Oke Pak Miko, ini kita mau iklan dulu nih ya. Siap, Iya, siap, Bapak Si siap. Pak Arief kita simpan dulu karena ada pertanyaan mengenai ini Pak, penggantian label karungnya. Berasnya beras dari Bulog, tapi karungnya karung beras medium gitu ya. Baik pemirsa, kita akan dengarkan dulu lagu dari band kita. Setelah pesan-pesan berikut ini nanti kita akan sambung kembali. Silakan band. Baik pemirsa, kembali lagi segmen 2 Markombur. Tadi kita udah bahas dengan Pak Miko dari Provinsi Sumatera Utara bagaimana sikap mereka. Ternyata Pak Miko dan tim sudah melakukan pengawasan Pak ya. Sudah diketahui ini bakalan naik seperti ini. Cuma ya namanya harga Natal dan Tahun Baru kemarin dia udah stabil enak di atas, nggak mau turun lagi. betul. Ditunggunya Bang Madon, Bang Ramadan gitu ya. Bulan Iya. Ramadan datang ya udahlah terus aja lah naik ya kan. Tapi kalau masa naik-naik terus Bang, ini kira-kira ada nggak kemungkinan turun? Ini yang harus dipertanyakan coba nggak kita sih Bang? tanyakan ke- Yuk Pak, ke Pak kira-kira Arief. gimana nih Pak Arief ini? Gimana nih Kemungkinan Pak? untuk turunnya kira-kira Apakah kami punya harapan Pak? Silakan Pak Arief. Baik. Ya saya kira khususnya beras ya. Sekarang ini kan lagi panen ya, Sumatera Utara, kemudian juga di Aceh. Tapi memang di sentra produksi besar di Jawa, Sulsel ini agak mundur karena kemarin yang terdampak El Nino yang cukup ekstrim. Nah itu kemarin hujan kan baru di Januari ya. Kalau penanaman Januari, perkiraan panen nanti di April akhir sama Mei. Jadi walaupun sebagian sudah, tapi panen massalnya belum, sehingga belum begitu memberikan efek ya. Nah, tapi saya kira sambil panen mulai ini, mudah-mudahan ke depan agak mulai penurunan. Ya, karena memang ya harga ini kan terkait. Saya sepakat dengan Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ya. Nah, ini terkait dengan supply dengan demand. Ya, permintaan Jadi dan supply dengan permintaan. Kalau supply-nya kurang, harga pasti naik. Iya betul. Nah ini tentu terkait dengan produksi yang disampaikan Pak Miko tadi ya. Nah itu karena pengaruh El Nino kemarin, kemudian juga masalah pupuk. Nah, saya kira Pak Mentan yang baru kemarin itu kan baru minta tambah 14 triliun untuk pupuk itu. Jadi itu juga pengaruh semua, pengaruh di produksi.
Sehingga tentu mempengaruhi. Kalau produksi berkurang ya tentu suplai akan berkurang. Tapi tapi yang paling intinya El Nino situ. Tapi ya Januari mulai hujan, mulai penanaman ya mudah-mudahan April Mei lah panennya semakin massal. Seperti di Sumut mulai nih kan, mulai panen Deli Serdang, Serdang Bedage, lari ke Simalungun, Batubara meluas. Di Aceh juga panen. Harapan kita di samping tentu Bulog juga SPHP jalan, bantuan pangan jalan, nih pasar murah atau gerakan pangan murah jalan. Ya. Gerakan pangan murah atau pasar murah Januari sampai saat ini kurang lebih 3.000 ton kita ada pasar murah. Itu tersebar di titik ya. Di 8 cabang kami kan, ada cabang Medan, Siantar, Kisaran, Labuan Batu, ada di Karo, Sibolga, Sidempuan, di Nias. Semua jalan. SPHP kurang lebih sudah 20.000 ton nih. Januari sampai saat ini kita gelontor. Bantuan pangan sekarang masuk alokasi bulan Maret. Per bulan itu kurang lebih 10.000 ton. Kurang lebih hampir 1 juta KPM di 33 kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat bahwa ini dapat bantuan pangan ya artinya minimal mereka tidak ke pasar beli beras. Tidak mendorong harga naik, mengurangi orang ke pasar ya. Orang pergi ke pasar. Ya, jadi itu juga salah satu instrumen kita ya. Mudah-mudahan bantuan pangan ini jalan, SPHP jalan, pasar murah atau gerakan pangan murah jalan. Kemudian panen agak mulai meluas. Harapan kita nih harga mulai agak kondusif ya. Mudah-mudahan masuk bulan puasa panennya sudah lebih maksal, harga juga bisa agak kondusif. Tapi memang kalau itu tadi, kalau cuma di wilayah Sumut, di Jawa ini belum panen. Karena ini kan saling tarik menarik. Iya betul. Berasnya beras produksi di sini, tapi kalau harga di Jawa tinggi, ini mengalir ke sana. Mengalir ke sana berasnya. Jadi kan? tarik menarik. Namanya perdagangan tidak bisa juga dibatasi perdagangan antar pulau. Tidak bisa karena kita juga ya butuh bawang putih juga datangkan dari luar. Jadi ini saling mengisi. Jadi ya biasa pasar begitu, di mana harga tinggi mengalir ke sana. Terakhir yang harga cabai mulai bergerak. Ya pada sini produksi banyak, tapi kadang lain kurang mengalir keluar, akhirnya sini naik. Jadi kekurangan stoknya di sini. Ya. Jadi memang tidak bisa hanya satu wilayah. Memang secara nasional harus bersamaan karena kalau Sumut produksinya tinggi tapi daerah lain kurang, ini mengalir keluar. Begitu mengalir keluar sini kurang, harga naik juga. Nah ya inilah hukum pasar ya, kembali ke supply demand-nya. Nah Pak izin memotong sedikit. Di pasar itu kan mungkin hanya isu atau sudah terjadi juga ya pemirsa ya. Beras SPHP Bulog ini ya kan diganti karungnya ya menjadi mungkin oleh pedagang-pedagang yang nakal lah. Apakah Bulog ini pernah mendapati kasus seperti itu dan sudah melakukan pengawasan kah? Karena kan dikhawatirkan pastinya masyarakat yang dirugikan Pak. Ini kan berasnya harusnya harganya murah, tapi karena diganti kemasannya, jadinya harganya naik. Ini bagaimana Bulog menyikapinya Pak? Ya, jadi memang pedagang pasarnya agak susah dikontrol ya. Makanya sekarang juga retail modern kita isi. Kalau di retail modern, Alfamart, Indomart, Transmart, Indogrosir. Kalau retail modern agak disiplin, ya di situ-situ. Nah seperti kemarin ya tim hari Jumat kemarin ya sidak. Nah ini memang di Medan ada 43 pasar yang ditangani PD Pasar kerjasama PT Pilar. Nah ini kan Pemkot tugaskan dua ini nih. Makanya kami supply artinya PD Pasar, PT Pilar supply ke pasar-pasar itu supaya tercukupi. Dan buat downline-nya kan, downline-nya pedagang-pedagang. Yang ditemukan kemarin, jadi bukan downline-nya, jadi istilahnya belum di cover semua. Jadi ada pedagang ambil lagi dari downline, makanya dia bilang dari agen ke agen. Ini kan bikin rantai panjang. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ganti karung baru jual di atas head. Kalau ganti karung masih jual head masih agak ditoleransi lah. Yang penting jual 11.500. Nah, ini sudah ganti karung jual berapa? 13.000 Pak? Berapa? 13.500. Ini melanggar. Nanti bisa berurusan dengan Satgas Pangan kalau gini. Itu bisa pidana kah Pak? Ya, bisa. Dan ya para teman-teman Pilar PD Pasar kami meminta agar ini dimonitor dan ditertibkan. Yang toko-toko yang belum menjadi downline teman-teman itu kalau bisa didaftar masuk downline sehingga memperpendek rantai.
Jangan kasih ke downline-nya, terus yang lain tuh ambil dari downline-nya lagi. Jadi tambah satu rantai lagi kan. Jadi mahal sampai ke Makin konsumen. mahal. Kan? Iya. Betul, betul. Masing-masing Dan, pasti ngambil keuntungan masing-masing dan ya, Pak, selalu ya? kami minta downline-nya tolong pasang spanduk. Ya. Spanduk, di spanduk itu ada jual beras SPHP dengan harga 11.500. Jadi kalau masyarakat beli, di spanduk ada, harganya di situ dicantumkan. Iya. Nah, itulah yang kita minta Pak disiplinkan. Tapi ya tentu kami dengan keterbatasan, tidak mungkin tiap hari kita ngecek sama sekali. Ada saja yang nakal-nakal gitu. Nah di samping pasar juga dengan PD Pasar, Pilar juga buat pasar keliling. Nah, dengan mobil pindah-pindah ya, hari ini kelurahan A, besok kelurahan B, juga untuk memperluas. Jadi retail modernnya kita isi, pasar-pasar isi, juga pasar keliling. Nah artinya, tapi ya itu tadi jumlah penduduk ya kita mungkin 10-20% saja. Makanya kita tetap harap ini hasil produksi juga bertambah sehingga saling bersinergi. Bulog masuk, ini hasil produksi juga mensuplai sehingga semua saling sinergi sehingga harga bisa kondusif. Kalau mau harap Bulog sendiri, stok saya sekarang saya punya mitra ada kurang lebih 2.000 seluruh 8 cabang. Sumut, ya, Sumatera Utara. Nah, kalau satu mitra itu 2 ton RPK, toko per sekali pengambilan berarti kurang lebih 4.000 ton. Seminggu 2 kali ambil 8.000. Setahu saya kalau 16.000 2 minggu habis nih. Kalau mau dituruti, wah habis nih. Jadi makanya kami manage tetap menyambung karena kadangkala kedatangan ini baru di pelabuhan masih proses bongkar ini kan butuh waktu lagi. Nanti tanggal 17 ada 20.000 ton lagi masuk. Jadi mudah-mudahan sambil jalan ini masuk jadi terus menambah sehingga stoknya nyambung. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir, stok kami akan tambah terus sehingga mencukupi dan juga panen mulai agak meluas. Nah itu yang harapan kami, mudah-mudahan harga khususnya beras mudah-mudahan stabil ya. Kalau di penggilingan udah turun. Kalau Kilam bilang bulan-bulan lalu jual di 13.500, sekarang 12.500 mulai turun. Baik. Artinya sudah ada banyak pengaruh panen agak. Kalau ditemukan masyarakat nih Pak, misalnya kan ada yang pedagang yang nakal seperti itu, kemana mereka Pak mungkin mengadu? Bisakah? Bisa lapor ke Bulog, bisa. Nanti kita telusuri itu downline mana, distributor siapa punya. Nanti distributor kita suruh monitor, itu ditertibkan. Ditertibkan dalam arti nggak boleh lagi jual beras Bulog atau? Nah kalau tidak disiplin, distributor kita suruh coret. Di blacklist. Suruh coret. Blacklist ya. Nah gitu Pak, baru benar ya kan? Betul. Biar sampai ini beras Bulog begitu harganya. juga mitra-mitra kita kalau tidak disiplin, ya sudah tidak usah kasih yang lain. Artinya memang sudah ada progres dan juga tindakan dari Iya, Bulog sendiri untuk meminimalisir artinya untuk kesejahteraan masyarakat juga Bang Putra ya. betul. Tapi kita ngomongin tadi sidak. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Miko nih Bang Putra Pak terkait Miko, dengan ya. ini. Satgas Pangan sendiri seperti apa nih Pak? Udah melakukan sidak seberapa besar dan berapa besar juga nih pengaruhnya terhadap intervensi dari pasar ini sendiri Pak? Silakan Pak. Ya, kita di Sumatera Utara sudah menjadwalkan rencana kita setiap bulan itu melakukan sidak ya. Sidak terhadap ya komoditas yang baik kelangkaan maupun harga ya. Jadi dua ini di indikasinya begitu Parameternya, Pak, ya, parameternya harga, ya. begitu ada kelangkaan ya kita lakukan sidak ya. Begitu harganya di atas harga eceran tertinggi kita lakukan sidak. Ada apa ini ya menyebabkan ya baik stok maupun harga yang di atas rata-rata maupun stok yang minim ya. Nah, lalu kita ada rapat-rapat koordinasi dengan Satgas Pangan ya. Juga ikut setiap Senin itu rapat koordinasinya itu mereka juga ikut memantau ya. Lalu begitu ada kita punya WA group ya termasuk Bulog, BI, koordinasi, KPPU, itu sudah ada, semua sudah kita manage lah, ya kita atur,
supaya begitu ada informasi yang negatif terhadap stok maupun harga, kita bikin jadwal untuk melaksanakan sidak maupun monitoring. Apabila ini nanti ada ditemukan hal-hal kecurangan ataupun penimbunan dan lain sebagainya, kita akan serahkan kepada Satgas Pangan. Nah, kita sebagai pengawas perdagangan, ya kita lakukanlah tindakan-tindakan untuk melengkapi berkas-berkas, ya, untuk menjadi lengkap P21 untuk dilakukan penindakan. Penindakan ya. Ya, tentunya dalam hal mau menindak ini Satgas Pangan juga berkoordinasi, ya, berkoordinasi dengan Bulog, berkoordinasi dengan Perindak dan yang tergabung dalam TPID Provinsi Sumatera Utara. Nah, Pak Miko, sekali sedikit lagi nih, mengenai tingkat konsumsi, bisakah berpengaruh? Apakah memang pada saat Natal, Tahun Baru dan menjelang Ramadan ini naik nih? Nanti bisa disambung juga oleh Pak Arief ya kan, tingkat konsumsi kan pasti kan terbaca juga kan sama orang Bapak kan? Iya. Silakan Pak. Ya. Nah, memang jelasnya konsumsi akan meningkat di saat Ramadan dan Idul Fitri, karena kebutuhan mau buat kue, ya, ini dia. mau buat ya Lontong, macam-macam gitu ya. makanan-makanan, minuman tambahan, ya. Karena puasa itu, puasa katanya orang berpuasa, tapi makanannya itu 2 kali lipat nanti. 2 kali lipat. Ini tradisi ya, tradisi masyarakat, apalagi kita jumlah Muslim yang terbesar di dunia, tentunya harus mempersiapkan bahan kebutuhan pokok untuk itu. Nah, apabila kurang, apabila tidak ada, ya mau nggak mau kita harus lakukan importasi. Kalau kurang, ya. Jadi itulah kehadiran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjaga kestabilan baik stok barang maupun Harganya tadi. Itu. Wah, naik rupanya Ji. Iya. Biasanya ya Pak Arief ya nggak makan lontong ya kan? Iya. Jadikan lontong. Lontongnya banyak pula itu, lontong Iya. sate ada, kayak lontong pecel ada kan. Semua berbagai lontong ada ya. Lontong Medan ada. Lontong ya? Medan ada ya. Padahal tetap pakai beras kan Pak. itu Beras kan? juga, iya. Makanya banyak, itulah Ji. Naik berat badan nanti, katanya puasa ya kan. Lucu ya, iya. Padahal harusnya kan puasa ini kan kita harusnya konsumtifnya tuh semakin menurun menurun ya. harusnya. Ini kok bisa menaik ya Bu Putra ya. Belum lagi masuk kue-kuenya ya kan. Iya. Dan Makanan tepung dan ringan lain-lain. Pertanyaan ya, pasti ya Bu Berbuka. Putra. Baik. Takjil ya kan. Takjil ya. Betul sekali. Dan tentunya mungkin sedikit lagi ya masih kepada Pak Miko ini sebelum nanti kita ke Pak Arief ya Bang Yeah. Putra sedikit. Kita dari Provinsi Sumatera Utara, dari TPID Provinsi Sumatera Utara sendiri apakah ada menggelar beberapa hal terkait dengan mungkin pasar murah atau bagaimana seperti itu Pak untuk menurunkan ini menjelang Selain Bulog Ramadan tadi lah, ya dan kan? Idul Fitri itu Pak. Ya. Silakan Pak. Baik. Memang benar Ji ya, kita kerjasama dengan Bulog ya, melakukan pasar murah agar terjangkau ya, keterjangkauan masyarakat itu apalagi dalam menghadapi puasa dan Idul Fitri. Kita tambah, walaupun anggaran kita nggak ada ya, untuk itu kita berkoordinasi dengan stakeholder yang lain ya. Kita hadirkan para distributor maupun produsen untuk berjualan langsung di lokasi itu. Bulog kita minta Pak Arief tolong disiapkan beras Bulog di lokasi pasar murah yang sudah kita tentukan Tapi langsung titik-titiknya. Bulognya aja yang jualan ya. Bulog langsung yang Iya. berjualan, Jangan berdagang lagi di situ. pakai agen-agen. Produsennya langsung minyak goreng misalnya Iya, kan, betul, kita hadirkan di situ. Apalagi kemarin tanggal 27, 28, 29 Februari ya kita buat di kawasan industri Medan. Jadi pangsa pasarnya itu kita harapkan para karyawan di sana dan masyarakat sekitar ya untuk berbelanja di lokasi pulang itu. kerja ya kan. Ya, Langsung dan sekarang hari ini kita ada di Kimstar Sekarang ini Pak. Iya. saat ini. Oh. sampai dengan hari Jumat. Ya. Berarti terus dilakukan ini. Nah, ya selanjutnya itu tanpa anggaran tuh, Wih. ya, tanpa anggaran. Kita hanya
Inisiatif lah ya, ini Pak, ya. ya. Kita minta kepada Siruk Kurnia, bantulah itu pasar murah, kita siapkan tenda-tenda, Iya. ya kan? Iya. Disiapkan mereka. Masa pakai Dan tenda mereka STM, juga Pak, jualan ya kan? agar tidak Iya, kena panas, kena panas. hujan, Nanti ya. pakai tenda Jadi STM Pak ya pula. bagus tendanya, Pak. Iya, bagus, Ya. Pak. Nah, tapi bukan bagusnya itu kita harapkan Ya, harganya yang harganya bagus, yang Pak. bagus, Dan iya. terjangkau. Itu harapan kita Ya. bersama soalnya Pak. Iya Iya. Pak Miko, ini kita mau iklan lagi Ji, Iya, ya Pak siap. Arif ya. Baik. Nanti segmen ketiga. Jadi saat ini mungkin banyak yang ingin bertanya, nanti boleh langsung berhubungan dengan kami melalui line telepon kita ya. Jadi sekarang ini kita dengarkan dulu dari Nero Band. Pemirsa, kembali lagi Markombur segmen ketiga. Nah, ini kita bahas tadi udah beras ya Zi ya. Betul. Sekarang ini kita bahas tentang mungkin makanan selanjutnya, daging ya kan. 4 sehat 5 sempurna banget ya Bang Putra ya. Dagingnya ada dua, daging sapi sama daging ayam. Nah, Oke. pengalaman Idul Fitri tahun lalu itu benar-benar stabil nih waktu pas Bapak Gubernur Pak Edi Rahmayadi ya betul-betul dikendalikan nih karena saya sering lihat tuh Pak, karena kan jual ayam itu kan keluar gang kita udah langsung ada dia harga ayam hari ini gitu ya kan. Nah, untuk menyikapi mungkin daging ayam dulu lah nih kita tanya Pak Arif dulu ya kan. Apakah ada strategi-strategi khusus? Biasanya ini kan Pak harga ayam ini naik karena pangannya. Nah, pakan ayam ini kan yang naik gitu kan. Mungkin ada strategi dari Bulognya supaya bisa menstabilkan harga ayam nih ya kan di pasar. Silakan Pak. Baik. Ya khususnya ayam dan juga telur ya. Biasanya mengalami kenaikan kalau harga pakannya naik. Pakannya naik. Ya terutama jagung karena itu bahan baku utama pakan ternak. Nah tapi ini Bulog ada ini program pemerintah ya Yes. melalui Bulog. Untuk Sumatera Utara kami ada pasok kurang lebih 10.000 ton Itu jagung. Ya untuk sekitar 26 peternak yang tersebar ya di Langkat, Binjai, Ya, Deli Serdang, seluruh inilah ya. Sedang Bedagai, sama Simalungun ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan jagung dengan harga cuma 5.000 ya, 5.000 di Bulog. Artinya harapan kami kepada peternak memang minta ya jangan sampai harga telur naik. Jagung kita sudah kasih jagung dengan harga murah. Harga Ini head program itu. Cak? Headnya 5.000. Ya, jadi ini juga selain ada SPHP beras, ini juga SPHP jagung. SPHP jagung ya. Jadi jagung juga. Nah itu biasanya dari Asosiasi Peternak bersama Dinas Peternakan, karena itu harus diusulkan peternaknya ke Kementerian Pertanian. Oh, tidak semua kemudian peternak bisa ya, Pak? disinkronkan ke Badan Pangan Nasional. Nanti Badan Pangan Nasional perintahkan ke Bulog. Nah ini peternaknya, jumlah populasi ayamnya, dapatnya berapa ton. Jagung Nah, impor dari juga situ. tuh. Ya, Jagung impor asal jagung impor. impor. Ya, kemarin impor dari Brasil ya. Tapi bukan kami impor, kami terima dari Iyalah, ini terima dari dari- Lampung sama dari DKI. Jagung impor dari turunnya di sana, Ya, kemudian digeser kesini, stok ke sini. Nah, untuk melayani para peternak petelur kita yang ada di Sumatera Utara. Bisa pernah tembus sampai daging ayam itu ke angka 48.000 per kilo ya kan. Mudah-mudahan Kalau kali pakannya ini naik bisa naik. bisa naik gitu Pak ya. Dan Tapi harga mudah-mudahan telur, dengan ada bantuan jagung ini, jagung murah, program pemerintah ini, ya mudah-mudahan juga membantu para peternak dan jangan juga lihat momen mau puasa lebaran Iya, terus Pak. dinaikkan. Betul, Pak. Artinya sesuaikan dengan sudah mendapat harga jagung yang relatif murah ya. sangat murah Harapan ya. kita itu. Harapannya baik. Terima kasih Pak Arif, dan kita ke Pak Miko terkait dengan hal ini. Mungkin sebelum closing statement, ini adalah pertanyaan terakhir juga ya Bang Putra, Ya, mengingat kita waktu, tanya tapi dulu, Pak Miko. kita tanyakan dulu kepada Pak Arif terkait hal ini. Pak Arif tentunya tadi Pak Miko tadi tentunya sudah berkata bahwa memang setiap minggunya Bang Putra melakukan rapat untuk bersama dengan Mendagri dalam mengatasi inflasi ini sendiri. Artinya ada
perhatian khusus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun ke tingkat kabupaten kota. Nah, dengan hal ini Pak, roadmap apa yang kira-kira dilakukan dari pemerintah provinsi menuju ke pemerintah kabupaten kota untuk menstabilkan dan juga untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan yang terjadi, Pak? Silakan Pak Niko. Roadmap-nya Pak. Nah, jadi begitu kita mendapat data ya dari Kementerian Dalam Negeri, itu diumumkan itu ya. Sumatera Utara 10 besar ya masuk dalam pengendalian inflasi terbaik ya. Artinya kita di bawah inflasi nasional ya. Nah, itu Mendagri nanti akan meminta ya baik gubernur maupun bupati wali kota untuk menjelaskan yang 3 besar biasanya. Yang pengendali terbaik 3 besar diminta untuk menjelaskan apa sih strateginya gitu kan. Sehingga bisa mengendalikan inflasi terbaik ya di bawah nasional. Dan juga yang di atas nasional juga akan diminta apa sih kinerja kalian dalam mengendalikan inflasi ini kok bisa sampai lebih daripada inflasi nasional, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, lalu kalau kita kan sudah tadi tahapan-tahapan kita di Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan kerjasama. Intinya semuanya kerjasama, ya. Jadi begitu ada kekurangan, apa itu beras? Oh, tinggal kontak Pak Arief. Oh, Pak Arief itu beras kurang, kayak mana supaya ini bisa digelontorkan, ya. Nah, kita lakukan tadi kegiatan pasar-pasar murah ya, dan kita himbau juga kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama, pasar murah, baik menggunakan surat ya maupun kita pakai WA group ya, memberikan informasi agar melakukan hal yang sama. Ternyata bisa kok dilaksanakan pasar murah tanpa menggunakan anggaran apabila kurang, dan pemerintah melalui Pak Mendagri juga menginstruksikan supaya menggunakan dana BTT kalau memang sudah kelewat gawat. Kelewat gawat dan darurat. Ya, semoga tidak terjadi pastinya ya Pak ya. Semoga tidak terjadi. Kalau terjadi boleh menggunakan dana BTT. Ya, kita lakukan operasi pasar. Ya, langsung ngebom lah ya. Langsung bom, turunkan subsidi barangnya, produknya. Akhirnya harganya menjadi stabil. Nah, itu strategi-strategi kita di tingkat nasional lah, karena kita mengacu kepada nasional ya, supaya semua masyarakat ini dalam menghadapi HBKN ini, terutama Ramadan dan Idul Fitri, ya terpenuhi, terjangkau, ya harga-harganya, stoknya terpenuhi, harganya terjangkau. Mudah-mudahan, amin. Biar Bang Putra nanti kalau pas belanja nggak merengut ya nggak Pak. merengut lagi. Ya, dulu jadi dompetnya cukup terus. Itu dia Pak. Ke Pak Arief lagi kita sedikit. Silakan Bang Putra, masih ada Pak Arief, waktu. kan kalau untuk daging sapi sendiri, sapi atau kerbau bagaimana? Ada strategi khusus kah? Atau ada SPHP daging sapi juga? Silakan Pak. Ya, kami memang ada daging kerbau ya. Kerbau ya Pak ya? Ya, daging kerbau, daging impor. Jumlahnya tidak banyak juga sih, ada sekitar 6 ton. 6 ton itu semut semua atau posisi di Medan. Posisi Medan. Ya, saya kira nanti kami akan ajukan lagi tambahan karena biasa banyak permintaan pasar murah ya, pasar murah menjelang Idul Fitri nantinya. Kalau daging kerbau kan murah 80.000 per kilo, jadi kalau daging segar kan ya bisa 140, 135 sampai 140.000 ya. Jauh selisihnya. Daging ya. kerbau ya 80.000. Hampir setengahnya kalau daging kerbau dan sapi ini. Nah, cuma memang ini agak keterbatasan karena itu juga itu diimpor dari India. Dari India. Nah, kalau stok di pusat agak banyak, kami minta untuk tambahan stok di Sumut. Sudah ancang-ancang kah Pak ketika menyambut Idul Fitri ini kan pastinya kami segera ajukan. Masak rendang nih kita nih semua kan. Rendang semua nih. Yang di kari, yang di rendang, yang di semur Pak. Yang di sate. Sate lagi ya.
Udah ada variasi ancang-ancang Pak ya. ingin melakukan penambahan gitu Iya, kan iya. permintaan ya. Kami ada ajukan tambahan 10 kontainer ya. Wah, 10 kontainer lagi ya untuk bisa mengantisipasi. Dan itu dijual nanti mungkin apa juga lah Pak ya, harganya itu memang harus di angka sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bulog lah ya. Pokoknya kita makan daging lah Ya nanti. tenang lah ya pokoknya Bang Putra ya. Mudah-mudahan lah Ya, ya kan. harus tenang. 80.000 Bang. 80.000 ya. Kalau uang abang 100.000 masih ada sisa 20.000 lagi Bang. Saya beli bisa bumbu. beli bumbu ya Bisa kan. buat nabung ya yang lain ya Pak Di ya. Jawa keperingkan beli bumbu ya kan. Baik, Bang Tahu aja Ji ya. Iya. Di sana yang enak beli bumbunya Ji ya kan. Iya ya Bang Putra ya, jadi harus dipikirin matang-matang ya. Baik Bang Putra, ini kita juga mengingat waktu, tapi kita pengennya lebih lama lagi ya Bang Iya. Putra pastinya ya. Tapi mengingat waktu juga pemirsa, kita mintakan juga kehadiran dari narasumber kita tentunya untuk memberikan closing statement pada hari ini terkait dengan topik menarik kita yaitu ketersediaan kebutuhan pokok jelang Ramadan. Dan Yes. kita mulai dari Pak Miko terlebih Ya. dahulu, silakan Pak Miko. Ya, terima kasih. Kami hanya menghimbau kepada masyarakat ya agar ya panik buying itu nggak perlu terjadi karena ketersediaan cukup dan masalah harga ini disesuaikan dengan kemampuan. Jadi jadilah konsumen yang cerdas, katanya konser. Ya. Apa itu? Belilah sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan Kemauan. gaya hidup. Iya, kemauan. ya. Nah, Baik. jadi ini harapan kita dan percayalah pemerintah hadir dalam menyikapi kebutuhan pokok maupun pengendalian harga. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Arif mungkin langsung berikan closing statement. Baik Bang Putra dan Mbak Sisi, saya kira sama, di samping tidak panik buying juga jangan menumpuk. Artinya karena puasa ini kan sebulan, jangan semua berpikiran beli kebutuhan untuk sebulan. Oh, Wah iya. ini akhirnya menumpuk semua, pembelian besar-besaran. Ya saya kira ya cukup 1-2 hari lah kebutuhan awal-awal sudah tinggal. Ya. Artinya secukupnya, sehingga tidak membuat pembelian secara besar-besaran. Jadi membuat harga juga stabil. Tapi kalau semua memborong nanti lomba, ya biasa pasar kan begitu. Dan momen-momen puasa Lebaran ya itu kadang-kala juga dimanfaatkan. Nah harapan kami juga para pedagang jangan menimbun stok karena momen puasa Lebaran itu cuma sebulan. Artinya momen pasarnya sebulan itu aja. Begitu setelah Idul Fitri kembali normal kan. Oke, Nah betul. kalau ditimbun nanti tidak laku malah kan. Jadi keluarkan aja. Keluarkan aja, Pak, karena momen pasarnya di sebulan itu aja. Setelah Lebaran ya kembali Habis, normal ya, kan. Kembali normal Ya, ya. Jadi harapan saya konsumen belanja seperlunya. Seperlunya. Ya para pedagang jangan ditimbun, dikeluarkan aja. Ya sehingga semuanya normal, berjalan normal seperti Baik. biasa. Saya kira harapan kita bersama itu. Baik, terima kasih Pak Arif, Baik, terima kasih Pak Miko juga. Sama-sama. Mungkin di akhir ini saya teringat dengan cerita teman saya. Dia punya istri, katanya dulu istrinya 1 minggu itu cukup belanja 100.000. Sekarang ini udah nggak bisa lagi katanya Pak, 1 minggu 100.000. Dulu kenapa bisa saya tanya? Rupanya kata istrinya, dulu belum ada CCTV Bang. Jadi bisa cukup 100.000. Baik pemirsa, saya Putra Andika Siagian, saya undur diri bersama rekan saya. Saya Ziva Zahriani mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton kami selama 1 jam. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan terus Markombur. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami untuk menutup perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, silakan.